Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah tertutup karena diri sendiri. Tertutup karena diri sendiri. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan tertutup karena diri sendiri? Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lainnya. Dan saya percaya kita semakin diperlengkapi, semakin memahami apa yang menjadi maksud Tuhan lewat pesannya minggu ini. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, di dalam inti pesan Tuhan dijelaskan seperti ini. Tetap saya akan bacakan. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan merindukan untuk memberkati umat Tuhan dengan segala berkat-berkatnya. Dan Tuhan tahu sekali apa yang Dia ingin berikan bagi umatnya. Namun ternyata berkat yang sedianya diberikan Tuhan kepada umatnya bisa tidak diterima. Ini penekanannya Bapak Ibu. Bisa tidak diterima. Pertanyaannya mengapa? Karena sikap orang percaya sendirilah yang telah menutup pintu berkat tersebut. Ada penyebabnya. Penyebabnya adalah ketidakpercayaan. Jadi bukan Tuhan yang menutup berkat untuk kita. Jangan sampai kita salah paham sama Tuhan Bapak Ibu. Dan juga bukan Tuhan yang menahan berkat untuk kita. Tetapi yang menahan segala sesuatu yang kita harusnya dapat dari Tuhan, itu sikap kita. Itu sikap orang-orang percaya dalam hal merespon firman Tuhan, merespon perkataan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Jadi masalahnya jelas bukan di pihak Tuhan. Masalahnya adalah di pihak orang-orang percaya itu sendiri. Mari kita lihat dasar firman Tuhan Bapak Ibu yang menjadi dasarnya 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat perkataan atau jawaban dari seorang perwira ini Bapak Ibu, atau seorang ajudan raja ini. Ketika dia mendengar firman Tuhan, apa jawabannya? Ini sudah disampaikan berulang-ulang. Dikatakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawaban dari seorang perwira ini Bapak Ibu tanpa disadari, mungkin ini juga mewakili kehidupan orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam hal kesulitan dalam hal menerima firman. Sulit untuk apa? Menerima perkataan-perkataan Tuhan atau janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Makanya saya renungkan ini Bapak Ibu. Pesan ini datang bukan suatu kebetulan. Pesan ini datang untuk menegur kita, untuk mengingatkan setiap kita. Tentang apa? Tentang janji Tuhan, tentang perkataan-perkataan Tuhan. Namun ketika firman Tuhan itu disampaikan, kadang-kadang gini Bapak Ibu, kita sulit menerima firman itu. Karena kita apa? Mengedepankan logika, rasio. Kita bukan mengedepankan tentang firman, tetapi kadang-kadang logika, cara berpikir manusia itu sendiri. Akhirnya apa? Berdampak sangat buruk dalam kehidupan orang percaya. Dampaknya apa? Tidak menerima apa-apa. Kalau kita baca kisahnya ini, kita bisa melihat apa yang terjadi ketika dia menolak firman. Kematian yang terjadi. Tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap belajar percaya. Dan jangan sampai kita meragukan perkataan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama agar kita sebagai orang percaya tidak menghalangi sendiri berkat Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah gini.
Jangan pernah memandang perkataan Tuhan sebagai perkataan biasa-biasa. Jangan pernah memandang perkataan Tuhan sebagai perkataan biasa-biasa. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Mungkin selama ini tanpa disadari, orang-orang percaya menganggap perkataan Tuhan itu perkataan biasa-biasa. Saya sampaikan bahwa perkataan Tuhan itu dahsyat, katakan amin Bapak Ibu. Perkataan Tuhan itu adalah berkuasa. Kita tidak boleh memandang perkataan atau firman Tuhan itu sebagai perkataan biasa-biasa. Bukan sekedar informasi yang menyenangkan hati kita, yang menghibur kita, lalu kita tinggalkan, lalu kita abaikan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 4:21 Bapak Ibu, bahwa Allah berkuasa untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saya ulangi Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 4:21, bahwa Allah berkuasa untuk apa? Untuk melaksanakan. Apa artinya untuk melaksanakan Bapak Ibu? Apa yang telah Ia janjikan. Artinya kalau Tuhan berfirman pasti terjadi, katakan amin Bapak Ibu. Itu pasti akan tergenapi, itu akan terlaksana, itu tidak akan tertunda Bapak Ibu. Firman Tuhan gak tertunda, yang menunda itu kita. Yang menunda itu adalah orang-orang percaya. Dengan apa? Sikapnya. Sikapnya memandang firman Tuhan itu sebagai perkataan biasa-biasa, bukan perkataan yang berkuasa. Kita harus bisa bedakan itu. Nah, kita mau belajar dari kehidupan seorang perwira ini Bapak Ibu. Masih di ayat yang sama dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-2. Ini yang menjadi dasarnya. Dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini menjadi penekanan saya Bapak Ibu. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saya lanjutkan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab di ala katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Ini kan pesan ini harus disampaikan oleh Nabi Elisa kepada seluruh rakyat Israel di Samaria Bapak Ibu. Apa pesannya? Pesannya ini jelas. Besok kira-kira waktu ini, atau besok kira-kira waktu yang sama. Saya sederhanakan ini Bapak Ibu. Semua harga akan turun. Itu sederhananya. Semua harga bahkan bahan pokok itu akan turun. Ketika firman Tuhan itu datang Bapak Ibu, ketika Nabi Elisa menyampaikan, kira-kira ini kabar gembira bukan sih? Ini saya renungin Bapak Ibu. Ini kira-kira kabar gembira bukan? Harusnya ini kabar gembira. Tuhan ngomong besok dengan waktu yang sama. Entah itu ngomongnya sore, entah malam, entah siang, entah pagi, tapi waktu yang sama. Ini saya renungin berulang-ulang. Kenapa sulit menerima perkataan Tuhan? Seharusnya itu sebagai satu penghiburan, sebagai satu kabar sukacita bahwa gini, besok Tuhan mau lakukan perkara-perkara dahsyat kan? Besok Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Apa responnya? Belum tentu. Besok, minggu depan juga belum tentu, bulan depan juga belum tentu. Tapi dikatakan besok kira-kira waktu ini. Kata ini membuat mungkin gini, pikiran seorang perwira dengan hatinya ini gak cocok dengan perkataan Tuhan ini. Mutar-mutar, tidak mencerna ulang perkataan itu, tidak mencerna ulang janji itu. Mungkin juga membayangin Elisa ini lagi lagi mimpi di siang bolong. Jangan-jangan Elisa ini juga kurang enak badan, ngomong sembarangan. Pertanyaannya gini Bapak, apakah itu terjadi firman Tuhan itu? Jelas terjadi. Besok dengan waktu yang sama firman Tuhan jelas. Di ayat 18-20. Semua yang disampaikan, semua yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Dan itu tidak akan pernah meleset. Dan itu tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan berkata jelas di situ Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh baca ayat 18-20. Lalu matilah ia. Tapi gak mati dulu Bapak Ibu. Dia menyaksikan dulu
berkat-berkat Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan yang terjadi pada saat itu, baru dia mati. Dan parahnya dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya menonton. Karena apa? Karena menganggap firman Tuhan sebagai perkataan biasa-biasa, bukan perkataan yang berkuasa. Ketika firman itu disampaikan, seharusnya gitu, harusnya bersukacita, betul ya. Harus dia betul-betul bersorak-sorak tentang apa yang Tuhan mau kerjakan besok. Kita sebagai orang percaya itu kan menjanjikan sesuatu. Aduh, jangan nunggu besok deh. Kita udah mungkin persiapkan segala sesuatunya untuk menerima berkat Tuhan itu. Tapi kadang-kadang yang membuat semuanya terhambat itu akibat karena kita menganggap remeh firman Tuhan. Kita menganggap perkataan firman Tuhan itu biasa-biasa. Dari pesan ini saya merenungkan Bapak Ibu. Setiap minggu Tuhan berbicara buat setiap kita. Apakah setiap perkataan Tuhan hanya sekedar lewat, hanya sekedar itu biasa-biasa, minggu depan juga dapat juga kok. Ini perenungan saya Bapak Ibu. Apakah hanya saya yang merenungkan itu? Kita kaya dengan firman Tuhan, tetapi kalau kita anggap firman Tuhan sebagai hanya sekedar informasi di dalam kehidupan setiap kita, kita gagal. Kita gagal apa? Kita gagal menerima berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau sampaikan, jangan sampai main-main. Jangan kita sampai main-main, Bapak. Jangan main-main dengan perkataan-perkataan Tuhan. Kita anggap semua perkataan Tuhan itu biasa-biasa saja. Oh tidak. Satu perkataan itu akan terjadi. Satu janji akan terjadi dalam kehidupan setiap kita kalau kita respon dengan baik. Jadi jangan pernah sekali-kali memandang perkataan Tuhan sebagai perkataan biasa-biasa. Karena apa yang Tuhan firmankan itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya. Itu poin yang pertama yang kita sama-sama belajar Bapak. Yang kedua, apalagi yang harus kita perhatikan agar kita sebagai orang percaya tidak menghalangi sendiri berkat Tuhan. Yang kedua ini sangat sederhana Bapak Ibu. Yang kedua adalah ambil waktu untuk mengoreksi kehidupan setiap kita masing-masing. Ambil waktu. Ambil waktu untuk apa? Untuk mengoreksi kehidupan setiap kita masing-masing. Mungkin hari-hari ini kita tidak menerima berkat dari Tuhan atas kehidupan setiap kita. Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ada banyak hal yang perlu kita koreksi di dalam kehidupan ini sehingga tidak menghambat berkat Tuhan atas kehidupan kita. Saya akan bahas dua hal di sini. Apa yang harus kita koreksi? Yang pertama, kita perlu mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Kita perlu mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan. Apakah selama ini kita mendekat atau malah menjauh dari Tuhan? Coba kita koreksi Bapak Ibu bersama-sama. Kita semakin dekat hari-hari ini atau semakin jauh dari Tuhan? Karena gini Bapak Ibu, hubungan yang jauh itu akan menghambat. Menghambat apa? Menghambat kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Jangan gini Bapak Ibu, hubungan jauh mengharapkan berkat. Hubungan kita jauh dengan Tuhan, kita mengharapkan mujizat terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Ini agak ekstrem sedikit Bapak Ibu. Apa contohnya Bapak Ibu? Saya akan memberikan contoh Bapak Ibu. Contohnya seperti gini. Seperti ranting yang terlepas dari pokoknya. Kira-kira kalau ranting udah lepas dari pokoknya, kira-kira ada pertumbuhan nggak Bapak Ibu? Ada sesuatu yang nggak disuplai? Nggak ada. Mati. Seharusnya menerima berkat dari pokok itu, dari sumber itu, akhirnya apa? Tidak, akibat kita menjauh, bukan malah mendekat sama Tuhan. Jadi saya sampaikan bahwa jangan sampai kita menjauh. Hari-hari ini Bapak Ibu memang kehidupan kita lagi banyak masalahnya, banyak tantangannya. Tapi jangan sampai itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kesalahan terbesar gini, kita mencoba menjauh dari Tuhan, lalu kita mengharapkan berkat yang banyak, mengharapkan mujizat, mengharapkan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Itu tidak akan pernah terjadi dalam orang-orang percaya. Selama kita menjauh dari Tuhan, tidak ada berkat untuk kita. Mungkin berkat secara umum hujan tetap kita dapat, orang jahat pun dapat hujan dapat. Tetapi ada berkat secara khusus yang Tuhan
mau kasih buat kita. Jangan pernah menjauh. Jangan pernah mau lepas di dalam pokok atau sumber itu di dalam Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, yang kedua ini, yang perlu kita koreksi adalah cara hidup pribadi kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita hidup lurus? Apakah selama ini kita hidup berkenan? Apakah selama ini kita hidup menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan? Atau tidak? Ayo bersama-sama Bapak Ibu. Saya pun belajar mengoreksi kembali. Iya ya. Apakah selama ini ada berkat-berkat yang tertunda? Jangan-jangan gini, kita tidak pernah mengambil waktu untuk mengoreksi ulang kehidupan setiap kita. Bisa saja perkataan kita salah mengutuki Allah. Ya, seperti kayak istri Ayub ya Bapak. Kutuki saja Allah, melalui matilah. Mungkin ada kehidupan-kehidupan yang perlu kita harus bereskan, sehingga menghambat berkat seharusnya kita terima. Jadi kita tidak terima di dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Raja Yoram Bapak. Ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 2 sampai 3. Saya tidak akan bacakan Bapak Ibu, saya akan simpulkan saja. Dijelaskan seperti ini. Apa sih yang dilakukan Yoram? Ia melakukan apa? Apa yang jahat di mata Tuhan. Dan juga lewat perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan firman Tuhan katakan, orang Israel berdosa pula. Ini kan sebuah pelanggaran. Seharusnya ada ada waktu di mana kita mengoreksi kehidupan setiap kita masing-masing. Karena kalau kita bisa lihat lagi satu ayat lagi, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33. Kita bisa melihat bahwa apakah Yoram ini mengoreksi hidupnya atau tidak. Ya kan? 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya apa Bapak Ibu? Malapetaka ini adalah dari pada Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu? Dikatakan begini, mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi semua malapetaka yang terjadi, segala kelaparan yang terjadi, itu akibat ulah Tuhan menurut Raja Yoram. Seharusnya kenapa kelaparan itu menimpa? Kenapa musuh-musuh menyerang mereka? Harus menjadi satu pengkoreksian terhadap Raja Yoram ini. Tidak mengoreksi dirinya sendiri, tidak mengoreksi kehidupannya sendiri. Yang dia salahkan adalah gini, yang lain Tuhan. Malapetaka yang terjadi ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini gagal paham Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar perkataan ini kadang-kadang juga keluar dari mulut orang-orang percaya. Ngapain ngarapin Tuhan lagi? Kan dari Tuhan kan malapetaka ini. Kadang-kadang itu muncul dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita orang-orang percaya tidak mengoreksi kehidupan kita, maka akan menghambat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Mau ngomong berkat, itu akan terhalang. Mau ngomong tentang pemulihan, itu akan terhalang. Mau ngomong tentang buah atau pertumbuhan, itu akan terhalang karena gagal paham. Kan tidak mungkin Bapak. Justru lewat masalah ini mereka bisa melihat mujizat Tuhan. Harga yang tinggi menjadi harga yang sangat rendah. Bukan mengoreksi. Oleh karena saya renungkan kehidupan saya pribadi. Apakah selama ini keluar perkataan-perkataan terus menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan saya atau tidak? Karena melihat kondisi sekarang Bapak Ibu, tidak mudah. Kita sangat mudah mengutuki Tuhan, mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tapi pelajaran ini kita ambil langkah bersama-sama. Apa yang disampaikan Yoram itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan.
Karena dia apa? Menyalahkan Tuhan, bukan mengoreksi apa yang salah. Karena kita melihat ada banyak tokoh-tokoh kita. Ketika Niniwe mau dihancurkan, apa yang terjadi? Kita bisa melihat semua orang puasa, termasuk binatang-binatang puasa. Apa yang terjadi? Ada mujizat Tuhan yang terjadi, arah pertolongan Tuhan yang terjadi. Ini bukan mengoreksi, bukan mengoreksi kehidupan, tapi mempersalahkan Tuhan. Jadi jangan sampai perkataan-perkataan yang keluar, cara pandang yang salah membuat berkat Tuhan itu terhenti, Bapak. Lewat itu kita koreksi. Ada yang salah enggak? Ada sesuatu yang keliru enggak lewat kehidupan kita? Supaya apa? Supaya berkat Tuhan, berkat yang tertutup dibuka lagi. Itu akibat ulah kita, akibat ulah orang-orang percaya itu sendiri. Jadi langkah apa yang harus kita ambil? Sederhana saja. Ambil waktu untuk memperbarui hidup kita di dalam kekuatan Roh Kudus. Minta Tuhan perbaharui hidup saya kembali. Mungkin ada sesuatu yang salah, mungkin ada perkataan-perkataan, cara pandang yang salah tentang Tuhan, sehingga itu menghambat. Lewat pembaharuan yang terjadi, saya percaya berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan kita terima. Dua hal ini yang kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini kita boleh bersama-sama renungkan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus